Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala itu kota Baghdad mendadak gempar oleh kehadiran orang asing. Persoalannya bukan pada orangnya, melainkan orang asing tersebut tidak mempercayai adanya Tuhan. Bukan hanya itu, ia juga menantang orang-orang muslim berdebat mengenai adanya Tuhan. Kabar itu pun sampai ke telinga Baginda Raja karena dianggap bikin resah masyarakat. Orang asing ini lalu dipanggil ke istana. "Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja. Orang asing ini menjawab, "Untuk apa mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku?" Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, "Apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan?" Dengan tegas orang itu menjawab, "Tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan. Dan saya juga tidak percaya adanya akhirat." Mendengar itu, Baginda Raja sempat terkejut. "Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan. Berarti keyakinan kita berbeda. Jadi jangan ganggu rakyatku," tegas Baginda Raja. "Kalau Paduka percaya adanya Tuhan, bisakah Paduka menjawab 3 pertanyaanku?" tanya orang tersebut. "Silahkan," balas Baginda. Pertanyaan pertama, orang Islam meyakini bahwa dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah. Lalu, siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Pertanyaan yang kedua, katanya di dalam surga manusia tidak akan berak ataupun kencing, sedangkan mereka makan dan minum tiap hari. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu yang akan dimasukkan pasti akan keluar, entah itu dengan bentuk yang lain. Dan pertanyaan yang ketiga, orang Islam meyakini kalau setan terbuat dari api, tapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar pertanyaan orang asing itu, Baginda Raja hanya terdiam. Bisa saja ia menjawab berdasarkan hadis atau Al-Quran. Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka dijawabnya harus dengan logika. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, "Paduka, kalau soal beginian serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang itu." Baginda Raja menyetujui usulan menterinya, maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Ia lalu dipersilahkan duduk di sampingnya. "Ada apa Paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan, dan dia mengajukan 3 pertanyaan. Tapi jawabannya harus masuk akal," ujar Baginda Raja. Sekilas Abu Nawas menatap orang asing tersebut. "Oh, ini orangnya yang bikin gempar kota Baghdad," pikir Abu Nawas. Abu Nawas lalu menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya. "Silahkan, apa yang ingin kau tanyakan?" ucap Abu Nawas. Dengan penuh percaya diri, orang asing tersebut memulai pertanyaannya. "Anda sebagai orang muslim tentu percaya bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan." "Iya, tentu saja. Saya percaya," timpal Abu Nawas. "Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya?" tanya orang asing. "Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah Tuhan saya," jawab Abu Nawas. "Oh, baiklah. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu baik yang terlihat maupun tidak terlihat pasti ada yang menciptakan?" tanya orang itu kembali. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, "Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1. Sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa?
Tanya Abu Nawas. Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1. Jawab orang tersebut. Tepat sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas kembali. Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1. Jawab orang itu. Benar sekali. Sekarang kalau angka 1 sendiri berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas. Orang itu kaget dengan pertanyaan tersebut. Ia hanya terdiam, tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata kembali, pada intinya semua angka pasti ada awalnya, entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah. Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu ada. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya, jelas Abu Nawas. Orang itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. Untuk jawabanmu atas pertanyaanku yang pertama masuk akal juga. Sekarang pertanyaan yang kedua. Kalian sebagai orang muslim pasti meyakini kelak hidup di surga tidak akan berak dan kencing. Padahal di sana kalian makan dan minum setiap hari. Mana mungkin itu bisa terjadi? Jelaskan padaku, tanya orang asing tersebut. Baik, akan saya jelaskan. Selama kamu dalam kandungan rahim ibumu, tentu kamu makan dan minum, bukan? Karena menurut ilmu medis, seorang janin memakan sesuatu yang dimakan ibunya. Lalu, ketika kamu dalam kandungan ibumu selama 9 bulan, apakah kamu pernah berak ataupun kencing? Untuk kedua kalinya, pertanyaan orang asing itu bisa dijawab dengan mudah oleh Abu Nawas. Baik, jawabanmu masuk akal. Sekarang pertanyaan terakhir. Kalian sebagai muslim pasti meyakini kalau setan terbuat dari api dan neraka juga terbuat dari api. Tapi yang membuat saya heran, katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Itu hal konyol yang pernah saya dengar, ujar orang asing tersebut. Bisakah kamu menjelaskannya? Tanya orang asing itu kemudian. Sebelum aku menjawab pertanyaan yang terakhir, aku ingin kita saling berjanji. Sebelum aku menjawab pertanyaan yang terakhir, aku ingin kita saling berjanji. Apapun jawabannya, kamu tidak boleh marah, pinta Abu Nawas. Tentu saja saya tidak akan marah, apalagi kalau jawabannya masuk akal, balas orang tersebut. Tiba-tiba Abu Nawas menampar pipi orang asing itu sangat keras. Baginda Raja dan orang-orang yang hadir terkejut dibuatnya. Hai, apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab, jangan emosi. Apalagi sampai main pukul kayak gini, protes orang asing. Siapa yang emosi? Itu tadi adalah jawaban saya. Apakah tadi kamu merasakan sakit? Tanya Abu Nawas. Tentu saja sakit, jawab orang asing itu sambil memegang pipinya. Coba kamu perhatikan tangan saya. Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu. Tapi ketika tangan saya ini ditamparkan ke pipi kamu, kamu langsung kesakitan. Itulah gambaran sederhana kalau api neraka bisa menyakiti setan. Setan pasti akan merasa kesakitan meskipun ia sama-sama terbuat dari api, kata Abu Nawas menjelaskan. Orang tersebut lalu terdiam. Ia tak bisa membantah argumen Abu Nawas. Sementara Baginda Raja dan orang-orang istana kagum atas kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Tidak seperti biasanya, di istana Raja Harun al-Rasyid terlihat ramai. Banyak tamu berkumpul. Ternyata ada pertemuan para ulama bersama Baginda Raja. Setelah selesai membicarakan berbagai masalah agama dan negara, di sela-sela waktu santainya sang raja melontarkan pertanyaan kepada para ulama. Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tentu saja pertanyaan itu tak lazim. Namun, memang begitulah karakter Baginda Raja. Apakah Paduka tidak mempercayai kebenaran Allah? Tanya balik salah satu dari mereka. Saya sangat percaya adanya Allah, dan saya percaya Allah maha segala-galanya, yang menguasai segala alam semesta dan alam akhirat.
Yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Para ulama saling berpandangan satu sama lainnya. Mereka bingung harus menjawab apa. Tidak elok rasanya baginda bertanya seperti itu. Jangan samakan zat Allah dengan manusia, ujar mereka. Sudah saya katakan, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya ingin tahu, kira-kira ini Allah sedang apa. Kalau kalian tidak tahu, bilang saja tidak tahu, balas sang raja. Sejenak suasana menjadi hening, lalu baginda raja teringat dengan sosok Abu Nawas. Mungkinkah Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku? Ucap baginda dalam hati. Kemudian baginda raja menyuruh para pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Berangkatlah beberapa pengawal pergi menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ternyata Abu Nawas tidak ada di rumah. Sang istri memberitahu kalau Abu Nawas sedang minum kopi di warung. Para pengawal istana pun segera menuju ke sana. Sementara Abu Nawas yang sedang asyik kumpul bersama teman-temannya di warung ditanya oleh salah satu kawannya, "Hai Abu Nawas, kemarin dapat proyek apa dari baginda raja? Hingga baginda raja memberimu banyak hadiah." "Tidak ada," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu berikan sedikit nasihat kepada kami," desak yang lainnya. Lalu Abu Nawas menjawab, "Kebenaran adalah sesuatu yang berharga bukan hanya dari segala agama, tapi juga dari segi materi," ujar Abu Nawas. Sembari menyeruput kopi dengan hati-hati, "Tapi mengapa terkadang kita harus membayar mahal untuk sebuah kebenaran?" sahut kawan lainnya. Abu Nawas menjelaskan, "Coba kalau engkau perhatikan, mahalnya harga sesuatu dipengaruhi oleh kelangkaannya. Makin langka sesuatu itu, maka makin mahallah harga sesuatu tersebut. Semua orang dalam warung mengangguk-ngangguk. Benar juga apa yang kamu katakan Abu Nawas, ujar salah satu dari mereka. Saat Abu Nawas hendak menghabiskan kopinya, tiba-tiba datanglah beberapa orang pengawal istana. "Abu Nawas, kamu dipanggil untuk menghadap baginda raja sekarang." Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun pergi ke istana bersama beberapa pengawal kerajaan. Setibanya di istana, terlihat tampak beberapa ulama sedang berkumpul. Sang raja tampak duduk dengan kewibawaannya di singgasananya. Begitu melihat Abu Nawas, baginda raja langsung memanggilnya. "Sini ke depan Abu Nawas," titah baginda. Abu Nawas pun segera merapat ke depan setelah mengucapkan salam kepada para ulama. Saat Abu Nawas hendak duduk, tanpa basa-basi lagi, baginda berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, para ulama yang ada di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Saya ingin menguji kecerdasanmu. Apa kamu bisa menjawab atau tidak?" kata baginda raja kepada Abu Nawas. "Wahai paduka yang mulia, bukankah beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi? Sedangkan hamba hanyalah orang biasa. Rasanya tidak pantas kalau hamba yang menjawab," sahut Abu Nawas. "Tapi kalau boleh tahu, pertanyaan macam apakah yang baginda tanyakan?" "Saya bertanya kepada para ulama, di sini kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tak ada satupun yang bisa menjawabnya." "Apakah kau tahu Allah sedang apa sekarang?" Mendengar pertanyaan yang aneh itu, sejenak Abu Nawas terdiam. "Saya bisa menjawab pertanyaan itu, tapi ada syaratnya," sahut Abu Nawas. "Apa syaratnya?" tanya baginda. Sedikit terkejut, syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana baginda raja, dan baginda raja harus duduk di bawah bersama para ulama, jawab Abu Nawas. "Syarat macam apa lagi ini?" gumam baginda raja dalam hati. Tapi karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas, baginda raja pun menuruti permintaan Abu Nawas. Setelah Abu Nawas duduk di singgasana baginda raja dan Raja Harun al-Rasyid duduk di bawahnya, Abu Nawas berkata dengan lantang
Kalau Baginda ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah. Allah sedang mengangkat Abu Nawas jadi raja dan Harun al-Rasyid jadi rakyat biasa. Spontan Baginda Raja pun tertawa mendengar ucapan Abu Nawas, diiringi oleh beberapa ulama yang sedang duduk di sampingnya. Hahaha. Tapi memang yang kamu katakan itu benar. Maka aku pun tak bisa marah padamu. Baginda Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas kecerdasan